Suara-suara. Selamat malam teman-teman Lazio Indonesia. Kembali lagi Instagram Live bersama Region dengan program ngorek. Wah, sudah mulai banyak hater di sini. Gimana, suara saya aman? Mat, suara saya aman gak, Mat? Iya, sedikit demi sedikit. Wah, udah mulai rame nih. Mungkin gara-gara udah lama kali ya. Oh, suaranya udah kurang keras. Cek, cek. Suara saya apakah sudah cukup jelas? Sabar, sabar. Bintang tamunya belum. Nih karena gue juga baru mulai nih. Aduh. Gimana? Oke, buat yang baru baru bergabung, cek suara saya dulu. Apakah sudah jelas? Gue lagi cek. Apakah sudah jelas, teman-teman? Oke, udah ada yang jempol-jempol sih. Ya kita nggak tahu jelas apa enggak. Kecil volumenya, aduh, gimana nih? Apakah gue siapkan satu earphone lagi kali ya? Masih kurang. Sebentar. Coba dulu ya, pakai earphone yang kabel. Ya ginilah. Oke, sebentar ya, Om Dehas bergabung sih. Sebentar, gue cek dulu. Halo. Apakah sudah mulai membaik suaranya? Cek. Pakai toa lagi. Jangan dong. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Minta tolong kerjasamanya ya. Nah, oke, udah. Oke, selamat malam teman-teman Lazio Indonesia. Kembali lagi bersama saya, host Instagram Live Lazio Indonesia. Nah, kita udah lama nih setelah sekian purnama kita nggak IG Live. Karena 2 minggu lalu ada Region yang berulang tahun, jadi kita buka lagi Instagram Live untuk ngorek bersama Region. Region mana? Nanti kita akan panggilkan. Karena Region ini udah 1 dekade, udah 10 tahun. Dan juga Region ini cukup aktif di wilayah 2. Itu sering pernah jadi tuan rumah juga, Trofeo. Dan juga aktif di kegiatan-kegiatan nasional gitu. Nah, kita akan berbincang dengan mantan ketua dari Region yang akan kita undang malam hari ini. Dan karena ketua yang sedang menjabat istrinya baru melahirkan, jadi lagi repot untuk jaga anaknya katanya. Jadi kita panggilkan mantan ketuanya aja gitu, yang mungkin lebih tahu soal sejarahnya, lebih tahu soal suka dukanya gitu. Jadi kita coba diwakilkan oleh Om Dehas namanya. Oke, kita coba panggil ya. Oke. Sepertinya banyak teman-teman Region Ciamis Tasikmalaya nih. Halo, selamat malam. Oke. Cek suara dulu ya. Selamat malam. Gimana kabar? Kumaha ada, Bang? Alhamdulillah lah, sehat Bang Alvin. Apa kabarnya? Baik, sama-sama. Aduh, anak saya masih keluar. Sini. Sebentar Mohon ya. itu anak Salam kenal masukin nih. dulu ke botol. Tahu nih lagi cari botol alkohol 70% Ah, kayaknya. betul alkohol, betul.
Salam kenal nih buat Salam kenal buat semuanya. Halo. ya buat Kang Dede ya, manggilnya Kang Dede kali ya. DH Lagi di saja, DH sini saja. Dehas, Kang Oke. Dehas. Yuk. Aku juga baru pertama ketemu nih. Kita Oh via iya benar benar via benar. via daring. Apa udah pernah datang ke event-event sebelumnya? 2015 kan Eh, Lacitas kalau datang ke nggak Jakarta tuh. salah, saya pernah masuk ke alam mimpi Anda sebelumnya. Iya ya, mungkin kayak pernah lihat ya, Halo. kayak pernah lihat gitu ya. Suaranya menggema. Suara siapa yang menggema nih? Oke. Kayak sih suaranya bulat-bulat aja sih. Oke. Ada? Cek Ya, cek cek cek. sebelumnya boleh diperkenalkan dulu gak nih? Saya malam ini berbincang dengan siapa nih? Oke. Buat yang belum kenal, nama gue Dehas. Gue kebetulan sebetulnya posisinya bukan ketua Lacitas ya, Lazio Indonesia Region Ciamis Tasik. Lebih tepatnya pembimbing spiritual. Pembimbing spiritual. Betul. Spiritual. Spiritual. Emang spiritualnya Ciamis Tasikmalaya ada apa nih? Dengan Oh, perlu pembimbingan banget kayak. mereka sangat terganggu secara iman. Wah, seperti Apalagi itu ya. setelah 2016 ya, gol gara-gara 2-3 lawan Inter. Wah, udah itu. Udah mulai ya. Oh, Kayaknya, mulai. kayaknya kejiwaan mulai terguncang ya. Wah, menarik nih. Terganggu. Terganggu ya. Ini patut kita kaji. Kaji ya. Oke. Nah, jadi malam ini kita berbincang dengan region Lazio Indonesia, region Ciamis Tasikmalaya, Ya, benar kan betul. ya? Betul. Lacitas ya. Dan dikonfirmasi kemarin ulang tahunnya di tanggal 11 Agustus, bener gak? Ya, betul. 11 Agustus. Udah dari 2010 udah satu dekade berarti ya. 2000 ya betul 2010. 2010. Betul. Nah, tapi kalau Kang Deas ini hari ini sibuknya apa aja nih? Apa belakangan ini lagi sibuk apa aja selama pandemi? Sehat-sehat aja kan ya? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Kebetulan yang aktivitas sekarang yang lagi jalanin adalah masih ngajar, Ngajar. sama buka klinik juga, Klinik apa tuh? sama klinik fisioterapis ya, kayak Oh, hijamah, bekam, kayak gitu, herbal dan lain sebagainya, sama internet marketing juga. oh, digital ya mainnya ya? Digital, main digital, betul. Oke. Meskipun orangnya agak gaptek ya. Tapi Ini lancar nih ya? Maksudnya lancar alhamdulillah aja lah, ya kerjaan lancar. Lumayan lah buat Sukses. lagi ngumpulin DP buat ini kapal pesiar. Oh ya. Kayak saya waktunya mengganggu banget nih. Orang yang punya mimpi untuk kapal pesiar tuh biasanya sibuk banget kali ya. Iya, betul. Maaf mengganggu nih. Kita 20 menit aja deh kalau gitu deh. Kalau bisa 10 menit ya. Soalnya saya ada pertemuan nih nanti. Malam-malam ya. Halo, Oke. betul. Gimana sih? Nih, kita penasaran nih. Mungkin Oke. Lacitas ini nggak sering banget terdengar ya di komunitas Lazio Indonesia. Apalagi anak-anaknya mungkin bisa dibilang pendiam ya. Kalau yang sekarang kan yang di dalam grup pengurus tuh ada Bojis. Sebelumnya juga ada EF. Nih EF lagi nonton nih. Kang EF. EF nonton ya? Terus ada. Oh, nangis dia. EF nangis. Nah, gimana sih awal mula berdirinya LI Ciamis Tasikmalaya? Oke ya. Boleh Jadi cerita begini sedikit aja ceritanya. ya? Oke. Jadi begini ceritanya. Pada waktu itu hari Kamis tanggal 10 Agustus 2010 kami kurang lebih 10 orang lah ya. 10 orang. Siapa-siapanya lupa lagi saya ya. Di antaranya mungkin Toke, EF, Bojis, EF. siapa lagi ya? Ferry kalau nggak salah, Deki kalau nggak salah. Kita ketemu di satu
Kalau nggak salah momennya itu dulu kalau mau bulan puasa kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi sambil sambil bukber lah ya. Mm-mm. Karena dulu internet kan masih belum sewah sekarang. Masih Ya. belum sewah sekarang. Kita ada beberapa kali kopdar karena kesamaan satu apa ya? Idola lah ya. Klub Ya. kebanggaan. Makanya Lazio ya sebut saja namanya Bunga ya. Jangan panggil Lazio. Terus. Ya, oke. Kita komunikasi secara intens, terus bagaimana caranya supaya Laziale yang ada di, khususnya dulu yang ada di Tasik itu bisa berkumpul lah. Bisa berkumpul, bisa saling tukar informasi, bisa, yang penting itu karena dulu kan 2010 masih susah buat ngadain nobar, buat streaming dan sebagainya masih sangat susah sekali, nggak semudah sekarang. Berarti pencetusnya lebih ke Kang F sama si Toke ya? EF Yang lebih sama ngumpulin pertamanya. Ramdhani dulu si Abah, Dani. Dani adalah dulu. Jadi kita saling sharing informasi, lebih tepatnya sih pengen ada satu tempat buat dijadiin nobar. Oke. Itu Iya. kegiatan pertamanya tuh apa? Nobar dulu atau main futsal dulu? Kegiatan atau... nobar, yang pertama nobar dulu. Nobar Nobar dulu. Ingat nggak tuh nobarnya apa tuh? Waduh, apa ya? Lupa. Udah lama banget. Nah, Kalau itu nggak salah, Roma lawan Parma kalau nggak salah. malah bukan Lazio ya. Malah bukan nonton lagi, malah nonton Roma sama Parma. Oh gitu, iya. Iya. Nah, kepengurusan pas dibentuk itu awalnya siapa ketuanya nih? Lacitas. Yang pertama ketuanya itu Ramdhani, si Abah. Ramdhani, Abah. Orangnya masih ada? Maksudnya di komunitas masih sering. Alhamdulillah. Oh, udah jarang. Udah jarang. Karena udah Domisili sibuk. masih di Ciamis Tasikmalaya juga. Domisili masih di Tasik, tapi karena berbagai macam kegiatan, beliau kan udah jadi di pemerintahan lah. Agak susah buat keluar lagi. Atau nggak tahu karena susis mungkin. Takut istri biasanya. Nih, kalau misalnya ini kan secara biar belajar juga nih geografis nih. Oke. Ada namanya Ciamis Tasikmalaya itu emang kotanya deketan atau apa gimana ceritanya kok? Kenapa nggak Tasik sendiri? Kenapa nggak Ciamis sendiri? Gitu. Oke, pertanyaan menarik. Terima kasih Mas Alvin. Jadi begini ya. Berbobot sedikit ya. Jadi sebenarnya secara geografis, betul Ciamis sama Tasik itu adalah salah satu kota yang berdekatan ya. Karena yang pertama memang berdekatan, yang kedua masalahnya adalah kalau misalkan Tasik sendiri sama Ciamis sendiri sangat sedikit. Ya udahlah, biar kelihatan agak banyak digabung aja sekalian. Ya, perlu merger ya. Merger, betul. Jarak antar kota tuh berapa jam? Cuman paling 15 menit. Setengah jam lah. Tapi itu setengah jam karena dekat perbatasan kali ya? Iya, betul. Dekat perbatasan, betul. Nah, berapa orang sih paling banyak nobar? Nobar paling banyak itu juga ngedatengin amunisi dari Garut kalau nggak salah. Nobar yang paling banyak dulu pas waktu Derby della Capitale pas final Coppa Italia 2013. 26 Mei ya, 2013 ya. Betul. Kurang lebih ada angka yang paling 50-an lah. 50-an. Wih, itu jadi tanggal paling nggak enak. Tanggal keramat itu ya. Ya, betul. Itu hari di mana saya memutuskan saya akan memakai nama Senad Ludik buat anak gue, dan bener. Serius nama anaknya? Bener. Nama anak gue Agraji Senad Zaramov. Senad Zaramov. Senadnya diambil nama depannya. Anak tuh udah berapa kalau boleh tahu? Istrinya udah berapa dulu istrinya?
Istri satu masih proses menuju tiga. Ini istrinya denger Kalau gak? kebetulan ini lagi di luar, makanya berani. Oh, oke, oke. Nggak disuruh nonton ya? Gak disuruh nonton. Gak tahu, nanti jangan-jangan Anak, ada nonton di sini. nanti kita save sih, buat kita Oh share ya, juga. ada. Oh jangan-jangan. Lebih baik saya bayar nanti ke Bang Alvin nanti. Buat uang tutup mulut. Anak, anak udah berapa, Kang? Si Senad sendiri sekarang 4 tahun. Kalau Ah. yang kedua masih di download, udah 85%. Wah, udah berarti ini tinggal tunggu HPL-nya ya? Ya, tinggal HPL, tunggu HPL. Oke. Ntar dibikin premier YouTube-nya gitu. Jadi tanggal berapa Hah? nih biar kita juga nunggu-nunggu nih. Siap, siap, siap. Oke. Nih, sekarang kalau boleh tahu nih selama ya udah Mm-mm. 6 bulan kali ya kita menghadapi pandemi ini nih. Teman-teman Mm-mm. Lacitas tuh kabarnya gimana? Grup WhatsApp masih aktif kan? Oh, grup WhatsApp masih, alhamdulillah masih aktif. Aktifnya Kita apa nih? Nge-share berkomunikasi, link, kompak dalam nge-share link atau kita kompak dalam komunikasi berbincang? cukup intens ya. Komunikasi cukup intens. Dalam 6 bulan ini ada kurang lebih lah 2 kali komunikasi. Itu mah nggak intens namanya. Oh, gak intens ya? Itu ada, Oh iya, iya, itu iya. ada Jarang masalah berarti. berarti itu. Oh, ada masalah berarti ya. Oh, pantesan. Apa, WA grup WA-nya kayak kuburan sepi. Iya. Iya, jadi kemarin kan ulang tahun nih, ulang tahun tanggal 11, itu biasanya kita langsung atur waktu berdekatan dengan jadwal IG Live. Karena kan media untuk kita memperkenalkan region-region Eli itu kan paling cepet karena kondisi sekarang ini IG Live. Jadi kita bisa tahu, oh nih Ciamis Tasikmalaya perwakilannya ini itu gitu. Jadi kita perkenalkanlah region-region itu lewat IG Betul, betul. Live. Nah, cuma karena waktunya juga lagi padat nih teman-teman, dan tiba-tiba ada 3 region yang berulang tahun berdekatan, jadi kita atur waktunya dari Sabtu, Minggu sampai Senin nih nanti ada jadwal IG Live. Iya, oke, Tuh, oke. dan nah sekarang kan Ciamis Tasikmalaya sendiri, ya kita kemarin sempat hubungin Kang Bojis, bisa gak IG Live? Waduh, istri saya baru melahirkan, nih lagi repot-repotnya jaga anak katanya. Saya lempar aja deh ke mantan karek sebelumnya, jadi sibuk banget. Iya, Terus sampai ya. dia bilang gini, saya mas sudah 4 tahun ini, dari 2015 sampai 2015 atau 2016 ya, udah Oh, lupa belum lagi itu. ganti-ganti, Mm-mm. kata dia. Belum ganti-ganti dan saya pengen banget diganti karena grup udah mulai nggak ada kegiatan, kata dia. Itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gak sih? Kalau saya bilang, wah memang kondisi seperti ini, region-region emang belum punya kegiatan yang bisa diajak ngumpul ya. Mungkin beberapa region intens gitu, seperti Malang, Surabaya, Betul. Jakarta lah ya. ada Ciledug. Kalau Jakarta malah enggak, Jakarta lagi Oh, enggak ya? lagi pada sibuk, lagi kita memang kan agak ketat nih di Jakarta. Oh nih, iya, benar-benar PSBB. juga, benar. PSBB Jadi ya. nongkrong sedikit disamperin polisi atau apa gitu. Jadi emang mungkin di pinggiran-pinggiran kota aja masih bisa gitu. Sih bisa ya. Nah, makanya saking sibuknya, ya udah kita coba aja dulu, siapa tahu dengan momentum kita ajak live, teman-teman ini kan pada nonton nih, teman-teman Lacitas nih. Rame Benar-benar. banget nih. Masih konsisten di angka 20 viewer nih. 20 viewernya pada kemana? nonton lah. Ini kayak 70% anak-anak Lacitas doang sih. Oh, benar. Padahal saya udah umumin, kirain katanya mau live di RCTI, iNews sama Global katanya. Gua bilang ini live IG, bukan ruang guru. Ya. belum dapat izin. Belum dapat izin ya. Lagi disiapkan untuk siaran via apa? Lewat KPI ya. Lewat KPI. Nah, ini Kang Rehas, kalau Jo. misalnya ngeliatin, ini kan kita masih nunggu sebulan lagi ya Liga mulai ya. Sebulan lah, akhir September kan. Mulai lagi. 19 ya, 21 ya. Nah, itu gimana sih ngeliatin tim Lazio gitu lewat transfernya, apakah optimis bisa bersaing atau hanya akan jadi bulan-bulanan di UCL? Silakan tanggapan dari guru spiritual ya. Aku panggilnya lebih ke guru spiritual. Ya, guru spiritual. Oke. Berarti ini udah
13 tahun pasca Lazio terakhir bermain di UCL 2007 ya. Ya. Zaman Balota. Kalau dilihat dari pergerakan transfer yang dilakukan Lazio sekarang, ada beberapa posisi yang memang harus ditambal. Utamanya adalah di flank kiri ya. Flank kiri. Di mana posisi Sorry, ini bukan futsal, bukan futsal. Oh, bukan ya. Gak nih, Siap. gue curiga kayak, tapi bener kan, Mas Dehas ini suka Lazio kan? Ini bajunya. Enggak, itu baju Ini kan dapat cuma pinjam bisa- dari teman. Oke, lanjut, flank. Oke. Di sayap Gua kiri salah yang ngomong. posisinya yang posisinya sekarang ada di sisi Senad Lulik. Sekarang masih bingung nih antara mau maksimalin Joni lemah di bertahan. Lukaku masalah dengan body fitnessnya. Sekarang lagi ngincal Islam Fares, Muhammad Fares ya. Sekarang masih belum progresnya masih belum kelihatan. Malah sekarang lebih dekat ke Inter mah. Nggak tahu juga nih. Maksudnya kalau misalkan untuk bersaing di 3 kompetisi yang diikutin, kayaknya agak susah juga kalau misalkan kita berharap banyak Lazio bisa berbicara banyak di UCL. Karena kedalaman skuadnya ya memang timpang banget ya. Kenapa kemarin tahun kemarin? Oke. Lazio kan nanti main bola bukan berbicara tuh. Jadi Ya. bagusnya Ya, siapa maksudnya? pemainnya yang Maksudnya sambil ngobrol di lapang. Aduh. Ya kenalin gitu. nama gue Kalau Lukaku. nggak ngobrol ntar nggak dioper. Nah, dia oper nanti. Ciro. Oh, bentar. Gue lagi ngopi ya. Oke. Ya benar. Apa gimana ya? Tapi secara bursa transfer nih. Ini kalau aku sih jujur-jujuran aja, walaupun presiden gitu komunitas, tapi namanya pemain-pemain yang Fares, terus Kumbula, terus siapa lagi ya? Yang pemain Fenerbahce itu Fadet Muriki ya. Muriki. Nah, gue nggak tahu itu pemain sebagus apa sebenarnya sampai disebut namanya, baru kita searching di YouTube skills, goals dan perform gitu. Jadi emang nggak tahu. Tapi kalau dari Mas Dehas, Kang Deha sendiri, tahu gak sih Fares itu emang sejago itu, emang dibutuhkan banget gitu? Tahu gak? Ya sangat dibutuhan banget. Kebetulan Faris itu adik kelas saya. Waktu di SSB. Jadi saya tahu banget kualitas dia. Wah. Dia pasti cocok banget lah buat ngisi posisi di sayap kiri Lazio. Ini cuma jadi masalahnya tiap Lazio ngincer pemain jarang ada yang dapat. Kita baru aja di PHP-in sama kemarin siapa? David Silva kan? Betul. Ini jangan-jangan si Tare ini bikin grup di Facebook namanya jual beli pemain bekas COD Formelo. Jadi, kejauhan COD-nya udah nggak jadi. Itu alasan kenapa David Silva, pemain-pemain bintang lain nggak mau masuk ke Lazio. Karena COD-nya kejauhan. Betul. Tapi Jual beli pemain. Pas kemarin David Silva itu gagal tiba-tiba ke Real Sociedad, itu semua berita tuh memberitakan Lazio gitu loh. Jadi kan benar. positifnya, kita ambil positifnya ya, kita ngambil media exposure-nya ya. Jadi benar. semua Lazio tuh sampai media-media nggak jelas itu ngebully gitu loh, bahasanya kayak di PHP-in, ya kan? Itu yang penting kita setidaknya senang dulu gitu. Bahkan benar. orang-orang teman-teman kantor gue tuh kayak, ya elah ngincer David Silva. Jadi ada omongan gitu loh di kantor. Ya, benar. Lu tahu juga, lu ngikutin transfer Lazio juga gitu. Jadi lucu. Cuma ya gitu ya, mesti bersabar banget kali ya. Iya benar. Gak tahu juga nih karena jadi kayak makanan. Kebetulan kan darah saya lagi rendah ya. Tekanan darah lagi rendah. Tiap ngikutin berita transfer Lazio langsung darah saya langsung naik. Tinggi. Wah, ada tinggi, positif tuh berarti. Ada positif ya benar. Stabil ya. Stabil benar. Ini nggak tahu karena kebijakan Lotito atau apa, saya juga nggak tahu. Nggak, emang dari dulu suka begini kali ya. Cuma masa
udah kembali ke Liga Champion lagi nggak ada perubahan itu kan sangat mengerikan gitu karena kan Mm-mm. pengalaman ya di Itali klub Itali mana ada yang berjaya sih di UCL selain Juventus gitu kan Mm-mm. ya Mm. 10 Milan, tahun Milan, terakhir Milan lah. ya. Nah, ya Napoli aja jadi bulan-bulanan, Mm-mm. Roma lagi gitu. Terus Atalanta lagi kemarin Mm-mm. baru baru dengan apa mimpi-mimpinya akan lolos ke semifinal tiba-tiba Mm-mm. Dihadang di disikap menit akhir ya, juga di gitu. PHP ini menit-menit Iya. akhir ya. Iya. Mental yang berbicara Gitu. memang. Mm-mm. Nah, apa masih ada optimis gak bakal bisa ya setidaknya lolos grup lah. Ya harus lihat dulu nanti di grup stage-nya nanti sama siapa dulu kan. Ya, apalagi di pot 3 kita ya. Di pot 3 nanti ada pot 1. Pot 1, pot 2, kalau pot 4 bisa lah. Gak tahu, jangan-jangan nanti Lazio masuknya ke pot kembang nanti. Lagi ini ya, lagi Pot soalnya bunga. lagi Lagi ngetren ya pot ya. mekar-mekarnya, lagi mekar-mekarnya. Bisnisnya juga lagi bagus. Heeh. Penjualan pot lagi bagus juga. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong soal Lotito nih. Ini Oke. kan aku kan juga baru dengar ada info gitu kalau Kang Dehas ini Mm-mm. bisa lah punya beat-beat stand up yang lucu gitu. Yes. Apa Belajar. setidaknya punya materi mengenai presiden kita yang mulia ini nih. Presiden yang Pokoknya mulia ya. mungkin ada kata-kata mutiara yang mau disampaikan. Ya kan nih, Lotito sebenarnya punya translator yang dia tahu. Dia nonton nih, sebenarnya dia nonton. Mm-mm. Di Oke. pakai Siapa? akunnya siapa nih? Tadi sempat saya lihat nih. Akunnya Tirfon. Ya, Tirfon Julianto. Telepon Dia ya. lagi nonton nih. Ya, itu sebenarnya Lotito. Oh, Jadi dia pakai akun mata-mata Tirfon. ya. Siap. Mata-mata dari manajemen. Jadi kita coba ada gak kata-kata mutiara yang mau disampaikan oleh Kang Dehas? Ya 2-3 menit lah. Kira-kira apa? Oke. Kita kasih waktunya Jadi, oke. Jadi Lotito ini sebenarnya adalah jenis presiden yang pelit ya. Pelit ya. Kita sering sebut Mr. Krab. Mr. Krab. Pelatih-pelatih dunia aja jarang ada, nggak ada malah yang mau ngelatih Lazio. Betul. Kita ingat 2015 atau 2016 ketika Lazio berhasil mengontrak Marcelo Bielsa. Ya. Cuma 2 hari Berapa kan? jam ya? Hanya 2 hari kalau nggak salah. Ya, 2 hari. 1 hari lah. Saya tahu banget masalahnya itu. Jadi si Bielsa itu nggak dijemput, nggak ditempatin di hotel. Gimana? Dia malah ditempatin di kos-kosannya dia. Jadi si Bielsa datang, cuman dia layanin, cuman ada mie sebungkus, nggak dikasih air. Lotito bilang, Bielsa di sini nggak ada air, lu banyakin airnya biar sekalian sama minumnya. Nah, Bielsa kan bingung. Gua mau beli pemain dunia nggak bisa. Jangankan buat beli pemain. Beli mie aja dikasih 1, nggak dikasih minum. Nah, udahlah di situ. Ada Inzaghi di sana yang siap setia untuk menjadikan sasaran tembak para Laziale. Oke. Berarti itu sebenarnya cabutnya tuh bukan gara-gara pemain gak dikasih ya? Bukan itu karena ya? mie 1 bungkus itu. Logistik berarti pengaruh ke Logistik betul. Yang nggak disiapkan. Oh, oke. Berarti agak sebenarnya salah Bielsa juga ya, nggak biasa makan Indomie ya? Iya benar. Dia sukanya seblak kan? Seblak Argentina. Seblak Argentina benar. Ya makanya dipanggil si gila kan? Karena gilanya itu kebanyakan makan cabe gitu. Gue lagi nge-live apa siapa sih? Bener nyambung. Baru tahu gue juga di Argentina tuh ada seblak, benar-benar. Itu nama asli seblak itu dari bahasa Argentina lah Seblakos. Seblakos betul. Itu mau tempat penyeberangan ya. Seblakos itu ya. Nah, ada lagi gak yang mau disampaikan soal Lotito gitu atau kejadian-kejadian unik gitu
Gimana gimana? Ya, apalagi yang mau disampaikan buat buat lo Tito? Buat lo Tito, apa ya? Kalau saran saya itu Lazio itu harus terkenal seterkenal JKT48. Apa tuh alasannya? Alasannya karena di sana itu ada Jordan Lukaku. Jordan Lukaku, Mm. JKT48, hubungannya apa tuh? Dan nanti lo Tito, Jordan Lukaku sama Joni bisa joget. Absurd. Absurd ya. Tapi bener, Kang Kang Dehas itu komika juga ya? Mantan, Mantan komika tahun berapa tuh kalau boleh mantan. tahu? Wah, keren banget nih. Ada Itu komika Laziale nih. 2000 2012-an lah. 2012. Awalnya gimana sih? Mm. Ah, kita melenceng sedikit nih dari Lazio nih. Mm. Karena nih sebenarnya saya juga salah satu penikmat hiburan stand up sih sebenarnya. Saya kadang nonton juga nih acara-acara off air karena saya udah bosan ya di Jakarta kan ya, mungkin di ibu kota beda sama di daerah gitu. Kalau di Jakarta kan kita nonton Mm. bioskop tuh udah biasa gitu loh, apalagi Mm. streamingan paling cepet cuma 1-2 hari streamingan udah pada keluar gitu, baru Mm. baru launching filmnya gitu. Nah, kalau di komika sendiri awal mula masuknya gimana tuh Kang Dehas? Dulu 2012 kita ngebentuk stand up comedy Tasikmalaya lah sama teman-teman. Lalu dulu sekitar 2012 itu lagi booming-boomingnya stand up Raditya Dika. Oh, oke, 2012 ya. 2012-an Itu lah. udah mulai suci kompas gak sih tuh? Kebetulan Kak, udah kalau nggak salah. Udah ya. Udah. Zamannya si G dulu. G Nah, itu Pamungkas. kalau dari yang maaf nih kalau misalnya emang Mm-mm. dari tim Tasik, stand up Tasik ya? Stand up Tasik apa Ciamis? Mm-mm. Suci Tasikmalaya, stand up komedi Indonesia Tasikmalaya. Tasik Malaya, bukan Ciamis berarti ya. Bukan Nah, kan. itu Karena kalau banyak. jebolan Tasik tuh siapa aja tuh, Kang? Yang sekarang masih eksis. Siapa ya? Paling kalau misalkan di sekitaran Tasik ada yang namanya Cakil. Cakil. Gak ada lah. Gak ada. Belum ada kali ya. Belum ada. Komunitasnya masih ada kan? Yang terakhir saya dengar masih ada. Masih ada. Masih ada. Kalau beat umum nih selain Lazio bisa perform dikit gak? Pengulangan yang dulu yang bikin pecah banget nih. Lupa lagi. Dulu pernah jadi openingnya ini ya? Yuda Keling Openernya juga ya? ini, Yuda Keling dulu. Itu waktu acara di mana? Di Tasik, dia lagi ngadain tour. Di Tasik. Tour ke Tasik, terus dia openernya lokal ya? Komika lokal ya? Lokal, betul. Masih ingat gak? Wah, lupa lagi. Saya udah ngapal Al-Quran sekarang. Bukan beat Quran. Ya Rob. Ini banyak nih temen-temen nih. Emang pada perform dong, pada nyoba dong gitu. Gak mau nyoba lagi nih semenit satu beat. Gak ada, udah. Nanti aja buat next episode aja. Siap. Nah, sekarang nih kita bicara lagi nih soal komunitas apa? LI Ciamis Tasikmalaya. Nah, sebenarnya dulu pernah ada kegiatan wilayah ya di sana ya, Tasikmalaya ya, bener gak? Gimana? Bisa diulangi? Waktu itu acara futsal trofeo futsal di Tasikmalaya. Trofeo Jawa Barat kalau nggak salah. Ya, itu di tahun berapa? 2015. 15 ya? 2015. Iya, 2015. 5 tahun yang lalu lah. Kang Dehas juga jadi panitia atau? Jadi panitia. Gimana sih kesan-pesannya waktu kesan-kesannya selama jadi panitia, gimana sih sulit-sulitnya gimana gitu? Boleh diceritain sedikit gak? Karena waktu 2015 saya juga baru masuk komunitas, 2014 lah, 2014 2015, jadi belum tahu
ada region, ada acara Jabar, Pantura, Mm-mm. ada Mm-mm. Jawa Tengah gitu. Ceritain dong pengalamannya. Kalau dulu sih karena memang niatnya silaturahmi antar sama Laziale, jadi fun-fun aja. Fun-fun aja. Jadi meskipun kita di sana sportif, tapi cari keringat. Tapi yang paling penting adalah kita bisa bersilaturahmi. Hmm. Ya fun-fun aja sih. Juga karena jalan juga kebetulan tahun-tahun itu medio 2013 sampai 2015 itu lagi trofeo itu lagi wah lagi senang-senangnya buat ngejar apa trofeo Prestasi. kemana juga prestasi ya betul. Hmm. Berarti lumayan ini ya, Oke. lumayan gengsi ya saat itu ya, Heeh. ada kegiatan ya. Yang perlu Ya karena kalau nggak digarisbawahi salah, apa tuh? top scorer abadi trofeo Lazio Indonesia itu dari Tasik. Siapa tuh? Siapa ya? Lupa lagi namanya ya. Trofeo abadi tapi Oh lupa ya. loh. Ada namanya. Oh, jadi waktu itu Sebut saja mungkin namanya ada NN. satu pertandingan, Mm-mm. golnya banyak kali ya. Heeh, heeh. Jadi dia tuh top Karena scorer waktu di Jogja, di Tasik, sama di mana lagi 3 kali kalau nggak salah. Jogja itu berarti Mm-mm. tahun 2000 2014 kalau nggak 13. salah. 13, Eh, Jogja 13. 2013, 2013. 13 Jogja, 14 Lampung, 15 Jakarta. Nah, Mm-mm. ceritanya gimana? Kok Tasik bisa sampai ke Jogja, teman-teman? Ceritanya gimana sih? Karena ya dulu kan memang aktif banget ya cari informasi ada trofeo di mana. Kebetulan anak-anaknya juga masih dalam usia muda, Hmm. masih senang-senangnya touring, main. Ya, Kebetulan ya, ya. EF itu lagi royal-royalnya sama ke kita. Betul, betul. Saya kenal pertama Kang EF tuh di 2015 di Jakarta. Waktu Betul, itu kan ke Jakarta Tasik ya. datang kan. Naik mobil ya Mm-mm. kalau nggak salah naik mobil Mm-mm. pribadi ya. Mm-mm. Nah. Oh, tanpa EF Placitas melarat. emang kalau boleh tahu bisnis apa sih Kang EF? EF Kita gibah itu nih. adalah apa ya? Dia jaringan Illuminati kalau nggak salah. Wah, berarti berarti ngeri juga ya Gede bisnisnya gede ya. juga. Ah. Nah, sekarang nih harapan dari Kang Dehas buat teman-teman Mm-mm. Lacitas yang katanya nih kan udah mulai vakum lagi, Mm-mm. udah mulai susah diajak ngumpul. Tapi sebenarnya Mm-mm. kalau saya pribadi sih kemarin kan sempat ngeluarin istilahnya bukan aturan sih, imbauan Mm-mm. ke Mm-mm. komunitas kalau misalnya mau mengadakan acara dalam skala besar diundur dulu Mm-mm. sampai kondisi sampai kondusif lah Membaik lah ya, gitu. kondusif ya, benar-benar. Karena sekarang ini kan wah bahaya banget gitu loh mau ngadain kegiatan-kegiatan dalam situasi seperti ini. Apalagi Jabar juga sempat ada zona merah ya di beberapa Mm-mm. titik ya. Benar. Nah itu. Jadi kalau dari harapan dari Kang Dehas buat teman-teman Mm-mm. Lacitas ya mungkin nanti setelah pandemi mulai landai Mm-mm. atau sekarang gitu misalnya apa tuh? Sih, harapannya Masih pada ya ngumpul dan bisa nonton. minimal bisa nobar lagi lah. Apa ya? Big match untuk partai big match bisa nobar lagi. Karena kan kebetulan juga momennya ini kita balik lagi ke UCL nih. Nanti kita tantangin anak-anak The Reds, anak MU, Madrid sama Barca. Udah ngadu. Udah mulai ya, udah mulai Oh ya, bola so, harus. Gertak itu nomor satu. Karena betul gertak. Karena kan kita belum tentu lolos grup kan. Jadi harus songong dulu ya kan. Betul. Setidaknya pertandingan pertama, ya kan. Kalau Betul. pertandingan pertama agregatnya udah berbeda ya berarti harus ini ya. Betul. Harus ajak turun. Songong is our identity. Oke. Saya suka kesombongan, saya suka. Terima kasih kawan. Ya, terus ada lagi gak harapannya nih selain bisa nobar, bisa kopdar kali ya? Karena kan nanti kan champion itu kan nggak mungkin jamnya kondusif untuk nobar kali kan? Karena cepet-cepet Liga Champion tuh paling jam 12 gitu. Betul.
Apalagi Apa ya? harapannya? Harapannya bisa bisa nyari keringat bareng lagi lah. Lewat apa nih? Fun Keringat kan? futsal, fun futsal, berantem. Wah, saya suka Suka perkelahian. ya, suka berkelahian, siap siap. Karena kebetulan di Tasik ini lagi booming goes. Ya, sama di Bersepeda semua ya, kota sama kali ya. ya. Iya iya benar. Bisa goes bareng, bisa kumpul-kumpul lagi lah. Ini juga sering punya sepeda juga, Kang Dehas. Kebetulan kemarin ada tetangga yang sepedanya nganggur, saya ambil. Berarti ini aja ya. Istilahnya sosialitanya aja ya. Nah betul, sosialitanya aja. Sosialnya aja. Oke, Sosialita. oke. Sosialita. Oke deh. Ada lagi gak yang mau disampaikan nih Kang Dehas? Yudo Lexo, cek durasi host. Masih lama, sabar. Masih 10 menit Lama ya. lagi. 10 menit lagi. Oke, oke, oke. Maaf mengganggu nih Kang Dehas ya. Udah waktunya udah kebuang banyak nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti saya kirim nomor rekening. Oke, siap. tapi besok nggak ada kegiatan nih. Besok sibukannya apa? Besok kebetulan saya ada acara sih. Tidur sampai siang. Wah, itu acara yang sangat penting tuh. Saya penting ya. Sangat penting. Oke, Besok mau me time. Coba saya baca-bacain dulu, ini ada beberapa komen yang bahasa futsal di Tasik, Asana Mahdi bagi strikerku Azora. Aduh. Agak Waktu rumit futsal di Tasik kalau nggak salah pernah dibagi stiker sama Azora. Stiker apa tuh? Apa ya? Nggak tahu, malah nggak tahu. Lupa lagi. Azora udah payah. Dibatalkan gara-gara Raker 2. Oh, tapi sebelumnya Kang Dehas pernah dengar soal Raker League ya? Nih Raker kedua nih harusnya berjalan tahun ini. Ditunda nih. Depending ya. Dengar juga. Kalau nggak salah, kalau untuk yang aktif kayak gini lebih ke Toke. Ya, Si Adi Toke. Betul. Iya, untuk info-info kayak gitu. Tasik perwakilannya tuh ada 2 atau 3 orang ya. Ada Adi, Azora ya. Audia enggak, Azora nggak datang. Audia 1, si Adi Toke sama siapa lagi lupa saya. Ada 3 orang itu. Nah itu, kalau berarti mau nanya sedikit nih soal kegiatan komunitas. Ini kan tadi udah nanya soal Lazio dan soal region. Kalau ke pengurus pusat nih, ada yang mau disampaikan nggak? Oh ya, sama Bojis bertiga, sorry. Bojis benar-benar. Audia sama Toke. Gimana? Ada yang mau disampaikan nggak untuk pengurus pusat? Karena kan nih aku sedikit cerita nih kan, karena kemarin kondisinya kita ada Rakerli dan ada Gatnas, kita terpaksa tunda karena COVID faktor pertama itu COVID pasti, kesehatan yang penting. Terus yang kedua akomodasi, karena kan betul. acara multinasional kan nggak semua daerah menerapkan akses yang gampang gitu untuk ngumpul lah. Yang ketiga ya, benar. Kalau di dalam kota yang mau bikin acara ini multinasional kan udah pasti nggak boleh. Udah sampai bener-bener kondusif. Nah, dengan adanya penundaan itu ya kita bikin kegiatan ya seperti ini, IG Live. Benar. Terus kemarin juga kita sempat bikin acara charity gitu. Tanggapannya gimana? Tanggapannya Kang Dehas nih. Oke. Ya dengan keadaannya seperti ini ya semua aktivitas memang terbatas ya. Betul. Memang terbatas. Cuman saran nanti aja kalau misalkan pandemi udah bener-bener beres, udahlah kita gatnas bareng lagi aja. Lebih baik ada perwakilan dari setiap region. Entah itu misalkan ada subsidi dari pusat ataupun enggak. Yang penting kita bisa kumpul-kumpul lagi lah. Di momen yang lebih bagus itu pas lagi ada big match. Ya. Kayak gitu aja. Menarik nih. Soalnya kan memang udah untuk
kartu anggota yang udah digalakkan lagi ya. Nanti kita akan coba buka di September. Oh, Karena September dari ya. kemarin Agustus membership tertunda lagi. Jadi Mm-mm. ini saya lagi push sama tim membership supaya 1 September tuh udah mulai dibuka lagi membership. Karena Mm-mm. udah banyak yang nanyain sih sebenarnya. Mm-mm. Gitu. Ini Boleh, nanti Azora tolong. nanyain ini. Cara masuk Lacitas gimana, Kang? Yang pertama Caranya ketuk gimana? pintu, bilang assalamualaikum. Udah langsung masuk. Nggak, saya ngomong sama Azora kemarin. Heeh. Kalau mau masuk Lacitas, syaratnya bisa goreng telur di atas kepala. Oh, benar. Ya kan? Itu Benar. syarat penting kan? Syarat penting, syarat utama itu. Iya. Bagaimana bisa menggoreng sebuah telur di atas Telur, kepala. betul. Betul. Jadi ya Itu adalah bergaul lah. Sering-sering baca bursa transfer Lazio ya. Jadi kan benar. kepala panas tuh kan. Panas ya. Taruh teflon. Jadi Teflon, telur matang langsung ya. Karena kita emosi sama kebijakan Lotito. Iya. Benar-benar. Nah itu tuh Azora. Didengerin tuh Azora. Tapi Azora salah satu pendiri juga ya? Tasik. Azora ya salah satu founder juga. Salah satu. Wah hebat nih. Kang Azora emang lumayan Oh, di berkiprah ya. Berarti ini di nasional. pertanyaan bercanda ya maksudnya ya. Ya bercanda lah. Bercanda. Karena emang juga banyak sih ada teman-teman yang suka Lazio tapi nggak tahu harus kemana buat ngumpul. Karena kan emang rata-rata Laziale ini yang generasi 90-an lah ya. Ya. Yang pas Lazio masih zaman jaya-jayanya. Ya. Betul. Nah, kalau misalnya mau bergabung dengan ya Ciamis Tasikmalaya, step pertamanya apa tuh? Gabung di WhatsApp atau Yang pertama nanti deh ada kita follow dulu IG sama Twitter kita di Lazio Indonesia Tasikmalaya. follow dulu ya di Instagram. Follow dulu. Kalau udah kita mention juga tuh di Instagram tuh. Siap. Kalau enggak hubungi deh sama Toke, Bojis, yang biasanya memang suka mengkolektif orang-orang ya, mengakomodir orang-orang baru yang mau gabung ke kita. Oke. Siap. Nah, kalau untuk Basecamp tuh ada di Ciamis atau di Tasikmalaya? Kalau boleh tahu. Kalau Basecamp itu di Tasik kebetulan. Basecampnya di Tasik ya, buat teman-teman di rumah EF ya. Nonton live, ya yang nonton live sekarang atau nanti kan kita save nih live-nya nih, bisa hubungin teman-teman LIC Ciamis Tasikmalaya, tapi untuk acara-acara kebanyakan di Tasikmalaya ya. Betul. Tasikmalaya kalau boleh tahu oleh-olehnya apa sih atau khasnya tuh? Tasikmalaya lebih ke kayak kelom, payung gelis. Payem ya. Oke. Apa lagi? Kalau makanan apa ya? Empe mungkin. Serius, pempek Tasikmalaya gue baru denger loh ini. Oh, apa karena istri saya dari Palembang ya? Istri saya suka bikin pempek. Oh, itu bukan oleh-oleh. Bukan oleh-oleh ya. Siap. Itu keahlian berarti ya. Oh, siap keahlian ya. Ranginang mungkin, Rangginang. Wah. Rangginang. Betul. Tapi nasi TO ya. Nasi TO tuh apa tuh? Nasi tutuk oncom. Tutup oncom. Oncom. Oh, enak banget ini. Rencana Bang Alvin kapan nih? Mau ke Tasik? Aduh, ini pokoknya sampai kondisi udah mulai pulih, kemana-mana udah mulai gampang. Gas. Gini aja, kasih tahu kalau misalkan Bang Alvin ada rencana ke Tasik, Bang Alvin infoin ke kita deh. Boleh. Nah, pas Bang Alvin di jalan ke Tasik, kita ke Jakarta. Jadi pada kabur ya? Ya pada kabur nanti. Pada kabur ya? Suwe. Oke deh. Siap, nanti kita bersilaturahmi tatap muka ya.
Kang Siap, Dennis ya. siap, siap. Betul, betul, betul. Nantilah ditunggu lah. Sukses selalu. Oke. Sukses juga buat Bang Alvin ya. Yang penting sehat selalu teman-teman. Amin, amin, amin. Tasikmalaya, Ciamis, semoga kita masih diberikan umur panjang, Amin. terus rezekinya juga dilancarkan selalu supaya kita Amin, amin, amin. masih bisa Berkumpul lagi ya, bertatap muka ya. berkumpul lagi bersilaturahmi. Ya Betul, pokoknya betul. ini kan kita udah ketemu daring nih. Nanti kalau kita Mm-mm. ketemu langsung kita makan deh nasi tutuk oncom ya. Tutuk oncom, betul. Ya, oke. Siap. Siap. Terima kasih nih waktunya. Oke. Kang Deas. Sama-sama, sama-sama Bang Alvin. Baik. Berarti Sampai nanti kalau jumpa bisa lagi. ada Rakerli bisa datang ya, perform ya. Insya Allah, diusahakan. Yoi, nggak apa-apa lah kan mantan-mantan biasanya bisa nyiapin comeback-nya kan bahaya-bahaya tuh. Kalau Wih, istilahnya kan benar. istilahnya ada callback kan. Callback Kalau ini ya, kan, callback ya, ya, comeback. kalau bola kan comeback. Jadi nanti kita tunggu comeback-nya. Betul. Oke. Salam buat keluarga juga ya. Oke, Kang Denis salam ya. balik Bang Alvin, salam balik. Sip. Sampai bertemu Oke. lagi. Forza Lazio. Oke, Forza Lazio. Oke, itu live kita bersama LI Ciamis Tasikmalaya yang tanggal 11 Agustus kemarin berulang tahun dan masih ada 2 region lagi yang akan kita IG live tapi nggak hari ini, besok karena juga bertepatan dengan ulang tahunnya mereka dan kita tunggu aja besok akan ada region mana nih gitu. Di wilayah 2 juga besok dan ditunggu aja live kita dan support terus kegiatan komunitas baik itu di region kalian sendiri ataupun di acara-acara komunitas pusat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sukses terus buat kalian, sehat selalu dan Forza Lazio.